masih melanjutkan pembahasan pekan lalu mengenai bentuk ketaatan hati. Yang berikutnya adalah wasyukru ala ni'amillahi. Di antara bentuk ketaatan hati yang selanjutnya adalah bersyukur atas segala macam nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya. Wa huwa dzikrun ni'mati wa dzikru mu'tiha ma'an. Syukur itu adalah senantiasa mengingat akan kenikmatan yang kita dapat dibarengi dengan mengingat pemberinya. Itu yang dikatakan dengan syukur, ya. Jadi ingat atas kenikmatan yang kita dapat, sekaligus berbarengan juga kita ingat, ya, sama Allah yang memberikan kita kenikmatan tersebut, ya. Jadi mengingat-ingat kenikmatan itu adalah bentuk daripada rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan. Nah, hal itu juga dibarengi dengan mengingat Allah yang memang memberikan nikmat tersebut, gitu. Karena tidak akan mungkin sampai satu kenikmatan kepada kita kalau Allah tidak menghendakinya. Ya, maka untuk itu kita juga dituntut untuk mengingat Allah kalau seandainya kita dapat rezeki ataupun kenikmatan-kenikmatan yang banyak bentuknya. Apa? Kal islami, tuh. Seperti kenikmatan Islam. Ya, kita ditakdirkan oleh Allah, ya, untuk memeluk agama Islam. Ini harus kita syukuri, gitu ya. Banyak orang di luar sana, nauzubillah, yang sudah terlahir dalam keadaan Islam, keluarganya Islam, tapi banyak yang akhirnya mereka murtad, nauzubillah, atau kita kenal dengan konversi agama tuh. Dia pindah agama. Sehingga kenikmatan Islam ini adalah hal yang harus kita syukuri. Apa selain itu? Wa ta'at, dan kenikmatan berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah nih, malam hari ini Allah takdirkan kita ngaji. Ya, mengisi waktu antara maghrib dengan isya. Bainal isya ini, ya, waktu antara isya maghrib dengan isya ini adalah waktu yang mustajab untuk berdoa, karena memang banyak orang lalai antara maghrib sama isya, gitu. Bahkan ada wirid-wirid yang memang untuk mengisi kekosongan antara maghrib dengan isya. Nah, Allah takdirkan kita karena bukan asal hanya kita saja yang bisa hadir di sini, artinya diri kita sendiri tidak, tapi ada kekuatan taufik yang Allah berikan sehingga kita bisa hadir ngaji dimanapun saja, di mana tempat, ya, yang memang kita hadir untuk berbuat ibadah, itu harus kita syukuri. Jadi kalau seandainya, mohon maaf, secara ekonomi, ya, ada orang yang memang pas-pasan gitu, tetapi dia diberikan kenikmatan ibadah, itu adalah sebuah hal yang wajib untuk disyukuri, gitu. Ketenangan batin, ya, taat dalam beribadah, ya, ataupun berbagai macam bentuk ibadah yang kita lakukan, itu adalah sebuah kenikmatan. Ya, berapa banyak orang yang memang tidak digerakkan hatinya, diringankan langkah kakinya untuk hadir ke majlis ilmu, gitu. Sehingga ini sebuah kenikmatan. Wasairi ni'am, dan pula seluruh kenikmatan-kenikmatan yang lain. Wa dzukira an Ibrahim bin Adham, dan disebutkan daripada Ibrahim bin Adham, ya, beliau adalah seorang sufi, ya, yang terkenal tuh, Ibrahim bin Adham. Nah, beliau pernah mengatakan, man asbaha, siapa orang yang bangun pagi, ya, kita bangun tidur nih, ya, bangun tidur semisal jam 2:30, jam 3:30, jam 5, gitu ya. Atau siapa orang yang bangun tidur, ya, berpagi-pagi hari dia bangun, ya, lazimahu syukru
ya, arba'ati asya'a, maka hukumnya dia itu wajib bersyukur dengan 4 perkara. Ada 4 hal yang harus dia syukuri ketika dia bangun pagi, gitu ya. Ada 4 hal yang wajib kita syukuri ketika kita bangun pagi, kata Ibrahim bin Adham. Awaluha, yang pertama apa? Ayyashkura, hendaknya dia bersyukur, fayaqula, kemudian dia mengucapkan atau berkata, alhamdulillahilladzi nawwara qalbi binuril huda wa ja'alani minal mu'minina wa lam yaj'alni dhallan. Maknanya adalah alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah segala puji bagimu yang masih menerangi hatiku dengan cahaya hidayahmu, ya, wa ja'alani minal mu'minin, dan masih engkau jadikan aku orang-orang di antara orang-orang yang beriman, walam yaj'alni dhallan, dan tidaklah engkau menjadikanku seorang yang tersesat. Nah, maknanya hal yang harus kita syukuri ketika kita bangun tidur, yang pertama, syukur bahwasanya Allah masih menetapkan iman Islam kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Ya. Alhamdulillah ya Allah, engkau masih, ya, menjadikanku orang yang beriman, ya, tidak berada pada jalan kesesatan. Nah, itu yang pertama kita syukuri. Jadi syukur atas nikmat iman. Ya. Kemudian yang berikutnya, kata Ibrahim bin Adham, wasani ayyaqula alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, ketika kita bangun tidur, kenikmatan yang wajib kita syukuri, kata Ibrahim bin Adham, itu adalah kita bersyukur kepada Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikanku umat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa? Karena menjadi umat Nabi ini banyak keistimewaannya. Ya, bahkan Sayyid Muhammad bin Abbas Al-Maliki, ya, beliau punya kitab tuh Khasaisul Ummah Muhammadiyah, keistimewaan daripada umat-umat Nabi Muhammad. Bahkan para nabi-nabi terdahulu itu iri, bukan iri dengan Nabi Muhammad, tapi apa? Iri pengen jadi umatnya Nabi, tuh bayangkan tuh. Kita yang jadi umatnya Nabi harus bersyukur, ya. Maka ketika kita bangun tidur, ya, yang pertama kita syukuri adalah syukur atas nikmat iman. Kemudian yang kedua, ya Allah, alhamdulillah engkau masih menjadikanku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bersyukur kita, ya. Karena setiap yang berkaitan dengan Nabi Muhammad itu sesuatu yang mulia. Ya. Perempuan yang melahirkan Rasulullah, maka itu adalah perempuan yang mulia. Ya, hari tempat, ya, di mana Rasulullah lahir itu adalah hari yang mulia. Kota di mana tempat lahirnya Nabi itu adalah kota yang mulia. Ya. Tanah yang di dalam tanah itu dikubur jasad Rasulullah itu adalah tanah yang mulia. Maka ulama itu berbeda pendapat tuh. Ya, mana sih yang lebih mulia antara Mekah atau Madinah? Ya, ulama berbeda pendapat, walaupun di dalam Al-Quran banyak disebutkan keistimewaan kota Mekah. Tetapi Al-Imam Anas bin Malik, ya, beliau berpendapat, ya, pendapat beliau, ya, bahwa beliau menyatakan yang paling mulia itu, ya, artinya yang antara Mekah dan Madinah yang lebih mulia itu ya Madinah, kata Anas bin Malik. Kenapa? Karena bahwanya seseorang ketika dia dikuburkan, ya, maka tempat kuburannya itulah sebenarnya di mana asal tanah tempat dijadikannya dia. Gitu. Ya, artinya bahwa Rasulullah dijadikan, ya, berasal daripada tanah Madinah. Karena di mana nanti kita dikubur, disitulah tempat tanah yang memang diambil oleh Allah untuk jadinya kita. Ya, misalnya, ya, orang Indonesia, tetapi ketika memang Allah jadikan dia dibuat dari tanah Madinah, nanti dia akan kubur di Madinah tuh, bagaimanapun caranya tuh. Ya. Nah, ada sebuah riwayat di mana
orang itu dikubur, maka disitulah asal tempat tanah dia berasal dalam proses penciptaannya. Itu pendapat daripada Anas bin Malik. Nah, artinya bahwa hal-hal yang berkaitan dengan pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sesuatu yang istimewa. Ya, maka kita perlu bersyukur jadi umat Nabi. Ya, bersyukur. Nabi-nabi yang lain aja ngiri, ya pengen jadi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita ini harus memanfaatkan hal ini. Ya. Wasalisu, dan yang ketiga, hal yang memang wajib kita syukuri ketika kita bangun tidur, hendaknya kita berkata alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi lam yaj'al rizqi biyadi ghairihi, yang tidak menjadikan rezekiku ada pada tangan orang lain. Artinya apa? Semua orang udah diatur rezekinya. Udah diatur rezekinya. Kalau itu takdir bukan rezeki kita, mau diapain nggak akan nyampe itu. Ya. Sesuatu yang sudah ditakdirkan pasti akan terus berjalan. Tetapi sesuatu yang lam yuqaddar, sesuatu yang memang tidak ditakdirkan, pasti akan berhenti gitu. Ya, setiap rezeki udah ada jatahnya masing-masing, tetapi tinggal bagaimana kita berikhtiar sehingga tidak ada rezeki yang ketukar, gitu ya. Nggak ada rezeki yang ketukar, tinggal bagaimana kita berikhtiar. Artinya ketika kita bangun pagi, maknanya optimis akan rezeki yang memang sudah Allah berikan untuk kita. Ya, ya kerja sesuai dengan apa yang memang gariskan dalam agama kita, jangan menghalalkan segala cara gitu. Karena apa? Ya kalau bukan milik kita, walaupun ente buat licik seperti apapun, nggak akan masuk itu, nggak akan nyampe ke tangan kita, gitu. Maka untuk itu makna di sini ketika kita bersyukur bahwa rezeki Allah itu Allah jadikan ya tidak ada pada tangan orang lain, maknanya bahwa setiap seseorang udah punya kadar masing-masing daripada rezekinya. Ya, dan harus husnuzon ya dengan apa yang memang sudah menjadi jatah dan bagian kita, gitu. Itu rasa syukur yang wajib kita ucapkan ketika bangun tidur yang ketiga. Warabi'u, yang keempat, ya, kata Ibrahim bin Adham, hendaklah kita mengucapkan ayyaqula alhamdulillahilladzi satara alayya uyubi. Alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah yang telah menutup atasku daripada aib-aibku. Ya. Alhamdulillah ya Allah. Ya, kita kan yang tahu diri kita sama Allah. Ya. Aib-aib kita kan yang tahu Allah sama kita. Kita mampu menutup aib kita. Tapi kalau Allah buka, semua juga akan terbuka itu. Ya, maka jangan sampai kita menutup aib orang. Kenapa? Karena Allah aja menutup aib kita. Ya, ada orang yang suka membuka-buka aib orang. Nggak usah. Allah aja nutupin, masa kita buka, gitu ya. Atau ada orang yang memang sengaja membuka aib-aibnya. Udah nggak usah dibuka aib ente. Allah itu tutupin aib ente, gitu. Nah, artinya ketika kita bangun tidur, kita bersyukur, ya Allah, alhamdulillah engkau masih tutup aibku. Ya, semoga ya kita mampu untuk ya senantiasa memperbaiki diri. Nah, itu ya, bahwa yang pertama ketika kita bangun tidur, ya syukuri nikmat iman. Yang kedua, syukuri bahwa kita dijadikan menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Nah, yang ketiga, kita syukuri bahwa rezeki kita itu udah diatur sama Allah. Nggak akan tertukar dengan rezeki orang lain. Nah, yang keempat, kita bersyukur karena Allah telah menutup aib kita di antara manusia ataupun rekan-rekan ataupun saudara-saudara kita. Nggak ada manusia yang nggak punya aib kecuali Nabi. Ya, al-anbiya kulluhum ma'sum, terpelihara daripada dosa. Kita banyak dosa. Ya, kita banyak aib, termasuk saya juga banyak aib. Tetapi Allah tutup aib-aib kita.
Ya, tuba liman syaghala aibuhu an uyubin nas, kata Nabi itu. Beruntunglah orang yang sibuk dengan aibnya sendiri daripada sibuk dengan aib orang lain. Ya, orang yang beruntung itu dia sibuk ngurusin aibnya dia, tidak sibuk ngurusin aib orang lain. Makanya kalau antum nanti kerja nih yang masih muda nih kuliah, jangan jadi wartawan infotainment, jangan gitu. Kalau bisa, wartawannya mah nggak haram kerjaannya. Man tajasus itu nyari-nyari aib orang. Gitu ya. Kenapa? Karena Allah saja menutup aib orang, masa kita buka aib orang. Beda dengan ya penyidikan. Ya, kalau penyidikan kan harus itu ya. Memang mesti diungkap itu ketika ada kasus gitu ya. Bukan mencari aib. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab.